Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin jemaah Isya rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Tempat kita tafakkur, tadabbur dan tasyakur. Semoga kita tidak termasuk kepada orang-orang yang kufur. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada penutup para nabi dan para rasul, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mukadimah tadi telah mendebatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102 yang sebagaimana telah tadi dibacakan di mukadimah, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin rahimakumullah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam akhir ayat tersebut Allah juga mengingatkan kepada kita untuk mengingat kepada kematian. Dan yang perlu digarisbawahi yaitu janganlah kita mati kecuali dalam keadaan iman atau dalam keadaan muslim. Karena tidak sedikit banyak orang yang di akhir hidupnya mereka tidak berada dalam keadaan muslim, sebagaimana yang diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab nomor 6493, yang artinya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada yang membunuh orang-orang musyrik dan dia merupakan salah seorang prajurit muslim yang gagah berani. Namun anehnya beliau malah berujar, siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka? Kata beliau, silahkan lihat orang ini. Lantas pada waktu itu kontan seseorang menguntitnya, dan terus ia kuntiti hingga prajurit tadi terluka dan ia sendiri ingin segera mati. Karena apa? Karena tidak kuat menahan rasa sakit. Lalu dengan serta-merta ia ambil ujung pedangnya dan ia letakkan di dadanya. Lantas ia pejamkan hingga menembus di antara kedua. Lalu Rasulullah melanjutkan, selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amal penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Dan sebaliknya ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6493. Dan dalam riwayat lain disebutkan, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada akhirnya. Masih riwayat Bukhari di nomor 6607. Nah, yang dimaksud amalan di sini adalah amalan sholih dan bisa juga amalan jelek. Dan yang dimaksud bi khawatim
di sini adalah amalan yang dilakukan di akhir umurnya atau di akhir hayatnya. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah amal perbuatan ketika di akhir kehidupannya, itu yang menjadi patokan amal yang akan diraih oleh orang tersebut. Sebagaimana Az-Zarqani dalam Syarah Al-Muwatta menyatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang jadi penentu dan atas amalan itulah akan dibalas. Siapa yang beramal jelek lalu beralih beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat. Dan sebaliknya, siapa yang berpindah dari iman menjadi kufur, maka ia dianggap murtad. Itu menurut Az-Zarqani di dalam Syarah Al-Muwatta. Dan kita kembali ke hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Kenapa bisa su'ul khatimah orang tersebut atau sahabat tersebut? Ibnu Rajab menjelaskan mengenai hadis hal ini bahwa pada kalimat ia beramal yang dilihat oleh orang, itu maksudnya adalah batinnya berbeda dengan lahiriahnya. Jadi maksudnya seseorang bisa mendapatkan akhir hidup yang jelek karena masalah batinnya, yang dimana perkara batin ini tidaklah nampak oleh orang-orang. Nah, inilah sebab yang mengakibatkan seseorang mendapatkan su'ul khatimah. Secara lahiriah yang diceritakan oleh sahabat tadi itu ada pemuda yang gagah berani. Wah, dia berperang menghabisi orang-orang musyrik, tetapi itu hanya secara lahiriahnya, beda dengan batinnya. Ternyata batinnya itu di dalam hatinya dia tidak tahan dengan rasa sakit yang telah menghunjam tubuhnya. Dia tidak sabar, malah dia menghunjamkan pedangnya di dalam badannya sehingga dia mati. Padahal sejengkal lagi dia akan meraih surganya Allah, tetapi malah sebaliknya. Jadi bisa jadi pula seorang yang beramal seperti amalan penduduk neraka, namun di dalam batinnya masih ada benih kebaikan, dan ternyata benih kebaikan tersebut tumbuh pesat di akhir hidupnya sehingga ia meraih husnul khatimah. Nah, dan masih kata Ibnu Rajab, nah dari sinilah para ulama khawatir dengan keadaan su'ul khatimah di keadaan akhir hidup yang jelek. Nah, jadi kita itu jangan terkagum-kagum dengan amalan yang telah kita perbuat, karena belum tentu amal tersebut kita bisa beristiqomah dalam melaksanakan amal kebaikan tersebut. Maka dari itu, kesimpulan dari hadis tersebut adalah yang pertama, sesungguhnya penentu amal seseorang itu tergantung di akhir kehidupannya. Dan yang kedua, hadis tersebut mengajarkan kita untuk tidak merasa puas atau berbangga diri terhadap semua amal baik yang telah kita lakukan, karena kita tidak tahu apakah kita akan senantiasa dalam kebaikan itu hingga akhir kehidupan kita atau sebaliknya. Yang ketiga, hadis tersebut mengajarkan kita untuk senantiasa memohon kepada Allah semoga kita ketika kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat, hadis tersebut mengajarkan kepada kita untuk senantiasa selalu beristiqomah melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, hadis tersebut mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berprasangka baik kepada orang lain, karena secara lahiriah itu tidak bisa menentukan bahwa orang tersebut beramal baik atau sebaliknya, karena penentunya adalah di akhir kehidupannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya, terlebih khusus untuk diri pribadi, ilmunya untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.